Sebuah perangkat mekanik ditemukan di dasar laut tahun 1901, terbuat dari perunggu, penuh dengan roda gigi presisi, dan mampu memprediksi gerhana serta pergerakan benda langit. Tapi, benda ini bukan buatan era industri, ia berasal dari abad kedua sebelum Masehi. Jika komputer analog baru dikembangkan di abad ke-20, bagaimana bisa teknologi seperti ini ada lebih dari 2000 tahun yang lalu? Siapa yang membuatnya? Dan kenapa teknologi secanggih ini hilang begitu saja dari sejarah selama lebih dari 1 milenium? Selamat datang di channel Pintar Tapi Seru, di mana fakta dan sejarah saling menyapa. Pada tahun 1900, kelompok penyelam spons dari Pulau Simi, Yunani, melakukan ekspedisi mencari spons laut di sekitar Pulau Antikythera, sebuah pulau kecil yang terletak di antara Kreta dan Peloponnesos. Ketika melakukan penyelaman, mereka menemukan runtuhan kapal kuno di kedalaman sekitar 45 meter. Kapal tersebut diperkirakan tenggelam antara tahun 60-70 sebelum Masehi. Kapal tersebut diperkirakan kapal kerajaan Romawi. Kapalnya berukuran besar, sepanjang 40 meter, dan membawa muatan yang sangat mewah. Di antara muatan kapal terdapat patung-patung dewa dari marmer, perhiasan, amfora, perunggu, dan benda logam misterius yang nantinya dikenal sebagai mesin Antikythera. Ekspedisi ini dipimpin oleh Kapten Dimitrios Kontos, seorang pelaut dan penyelam berpengalaman yang bekerja dengan para penyelam dari Simi. Ia mengkoordinasikan evakuasi artefak dari dasar laut ke kapal, dan kemudian menyerahkan benda-benda tersebut kepada otoritas Yunani. Seluruh muatan kapal dibawa ke Museum Arkeologi Nasional di Athena. Di antara benda-benda tersebut, ada satu buah perunggu berkarat yang tampak tidak istimewa. Namun, setelah diperhatikan lebih lanjut, terdapat roda gigi di dalamnya, sesuatu yang sama sekali tidak lazim dalam artefak kuno. Benda itu ditempatkan di museum selama beberapa dekade hingga tahun 1950-an. Hingga ketika Derek J. Desola Price, seorang fisikawan dan sejarawan sains asal Inggris, mulai menyelidikinya secara sistematis. Ia menerbitkan penelitian besar berjudul Gears from the Greek tahun 1974 yang menyimpulkan bahwa artefak ini adalah semacam komputer analog kuno untuk memprediksi fenomena astronomi. Penelitian Price merupakan titik balik penting karena untuk pertama kalinya para ilmuwan modern mengakui bahwa teknologi tinggi bisa saja telah eksis di dunia kuno. Namun keterbatasan teknologi pada saat itu membuat banyak aspek internal dari mekanisme ini belum dapat dipahami. Pada awal tahun 2000-an, proyek Antikythera Mechanism Research Project diluncurkan. Proyek ini melibatkan Universitas College London, Universitas of Athena, dan perusahaan Ektech System. Dengan bantuan teknologi sinar X resolusi tinggi dan komputer tomografi 3D, para ilmuwan dapat melihat ke dalam perangkat tanpa membongkarnya. Ini memungkinkan pembacaan teks tersembunyi dan rekonstruksi struktur internal gigi-gigi perunggu. Pada tahun 2008, tim ini mengumumkan banyak temuan penting, termasuk identifikasi roda gigi tambahan yang menunjukkan bahwa perangkat ini mampu menampilkan posisi 5 planet, seperti planet Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, dan Saturnus, yang merupakan planet yang dikenal pada masa itu. Mesin Antikythera terdiri dari sedikitnya 30 hingga 37 roda gigi yang saling menggerakkan berbagai cakram dan indikator. Cakram-cakram ini berfungsi menunjukkan kalender solar dan lunar berdasarkan kalender Korintian. Koreksi kalender metonik, siklus 19 tahun agar sinkron antara tahun lunar dan solar. Prediksi gerhana menggunakan siklus Saros dan Exigmos. Fase bulan, termasuk bentuk visual bulan berdasarkan fase. Pergerakan planet, indikasi posisi relatif planet terhadap bintang-bintang. Mekanisme ini dioperasikan dengan cara diputar melalui tuas manual. Tuas tersebut akan menggerakkan roda gigi yang secara akurat menyesuaikan posisi indikator pada cakram.
Teks inskripsi yang terdapat di plat depan dan belakang berjumlah lebih dari 2000 karakter Yunani dan berfungsi seperti manual pengguna. Teks ini menjelaskan fungsi tombol, cakram, dan menyertakan daftar gerhana yang akan datang. Lengkap dengan deskripsi seperti arah bayangan, waktu, dan warna bulan saat gerhana terjadi. Mekanisme ini kemungkinan besar dibuat antara tahun 150 sampai 100 sebelum Masehi. Dalam tradisi ilmiah Helenistik yang berkembang di kota-kota seperti Rhodes dan Alexandria. Salah satu ilmuwan yang sering dikaitkan dengan teknologi ini adalah Hipparchos dari Nikea tahun 190 sampai 120 sebelum Masehi, yang dikenal sebagai astronom pertama yang membuat katalog bintang kuantitatif dan menggambarkan presisi equinox. Beberapa model komputer mekanis dalam Antikythera sesuai dengan teori astronomi Hipparchos, termasuk sistem eksentris yang menggambarkan pergerakan bulan. Mesin Antikythera adalah salah satunya artefak kuno yang menunjukkan penggunaan roda gigi diferensial sebelum abad ke-20. Bahkan, jam mekanik Eropa yang muncul sekitar tahun 1300-an tidak menunjukkan kompleksitas logika astronomi seperti ini. Tidak ada teknologi sebanding yang ditemukan dari dunia Romawi atau Yunani kuno lainnya. Seperti di Tiongkok, jam astronomi mekanis baru muncul sekitar abad ke-11. Di Eropa, jam astronomi abad pertengahan tidak memiliki komputasi analog dengan input manual seperti Antikythera, yang artinya alat ini sangatlah unik dalam sejarah. Eksklusivitas dan kerahasiaan kemungkinan hanya dibuat dalam jumlah yang sangat terbatas dan tidak disebarluaskan. Krisis politik dan bencana. Kehancuran dunia Helenistik dan perpindahan kekuasaan ke Romawi mungkin memutus jalur transmisi pengetahuan. Fokus budaya yang berbeda. Romawi lebih mengedepankan teknik militer dan infrastruktur, bukan astronomi presisi. Tidak ada dokumen teknis, tidak ada cetak biru atau teks terperinci dari masa itu yang menjelaskan proses pembuatan. Mesin Antikythera membuktikan bahwa dunia kuno mampu menciptakan teknologi tinggi yang setara atau bahkan melampaui pemahaman kita tentang masa itu. Namun, karena keterbatasan pelestarian, komunikasi, dan gejolak sejarah, teknologi tersebut hilang dari jalur kemajuan umat manusia. Kini, kita melihatnya bukan hanya sebagai peninggalan arkeologi, tetapi sebagai pengingat bahwa sejarah tidak selalu berjalan linear. Kadang pengetahuan bisa muncul, lalu menghilang tanpa jejak. Dan hanya keberuntungan yang membuat kita bisa menemukannya kembali di kedalaman laut lebih dari 2000 tahun kemudian. Nah, gimana guys? Kira-kira teknologi kuno apa lagi ya yang bisa kita pelajari untuk zaman sekarang? Tulis tebakan atau ide kamu di bawah ya. Siapa tahu bisa jadi topik video menarik selanjutnya. Jangan lupa like and subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.